Shalom saudaraku, hari ini dua ayat firman Tuhan yang dapat kita terima terambil dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merenungkan dua firman Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih sebagai warga GKPB yang hidup dan bersaksi di tengah masyarakat Bali yang menjemuk. Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 memberikan perintah yang sangat jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 18 menasehatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kedua firman ini menegaskan bahwa kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang kehidupan kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup di tengah sesama. Iman yang sejati tidak berhenti di dalam ibadah, melainkan nyata dalam kasih, sikap, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan kita di Bali, firman ini menjadi sangat relevan, khususnya dalam suasana Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kedua momentum ini mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sangat luhur dalam kehidupan bersama. Nyepi menghadirkan suasana hening, pengendalian diri, dan perenungan. Dalam keheningan, manusia diajak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, memeriksa hati dan menata kembali hidupnya. Sedangkan Idul Fitri mengingatkan tentang pengampunan, pemulihan hubungan, dan kebersamaan. Bagi kita sebagai orang Kristen, dua momentum ini menolong kita memahami kembali panggilan firman Tuhan, bahwa kasih dan damai harus sungguh-sungguh diwujudkan dalam hidup. Pertama, kasih kepada sesama adalah tanda kehidupan iman yang dewasa. Tuhan Yesus tidak berkata, kasihilah hanya mereka yang sama dengan engkau. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Itu berarti kasih Kristen melampaui batas-batas perbedaan. Kasih itu tidak memilih-milih. Kasih itu tidak dibatasi oleh latar belakang, suku, ataupun agama. Kasih melihat setiap manusia sebagai sesama yang harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Sebagai warga GKPB, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat Bali. Itu berarti kehadiran kita harus membawa kesejukan. Perkataan kita harus membangun. Sikap kita harus menunjukkan hormat kepada sesama. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi gagal mengasihi. Jangan sampai kita setia datang ke gereja, tetapi sulit hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kita. Kedua, damai harus diusahakan. Rasul Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman ini menunjukkan bahwa damai bukan sesuatu yang pasif. Damai memerlukan kesadaran, kerendahan hati, dan usaha. Kadang-kadang konflik muncul bukan dari persoalan besar, melainkan dari hal-hal kecil. Kata-kata yang tidak dijaga, sikap yang kurang hormat, atau hati yang mudah tersinggung. Karena itu orang percaya dipanggil untuk melakukan bagiannya, menahan diri, menjaga ucapan, tidak memperkeruh suasana, dan berani mengambil langkah untuk memulihkan relasi. Saudara-saudara, sebagai gereja di Bali, kita tidak dipanggil untuk hidup eksklusif dan menutup diri. Sebaliknya kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kita teguh dalam iman kepada Kristus, tetapi sekaligus lembut dalam relasi dengan sesama. Kita berakar kuat dalam Injil, tetapi juga bijaksana dalam hidup bermasyarakat. Inilah kesaksian GKPB di tengah Bali. Ketiga, kita dipanggil gereja adalah menjadi berkat di tengah masyarakat yang menjemuk. Dalam kehidupan bersama di Bali, kita mengenal semangat persaudaraan dan hidup rukun. Dalam konteks itulah GKPB dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus secara nyata. Bukan dengan mencampur adukan iman, melainkan dengan membuktikan bahwa Injil melahirkan hidup yang penuh kasih, damai, dan hormat kepada sesama. Maka pertanyaan bagi kita pada hari ini ialah, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang baik? Apakah keluarga kita menjadi damai bagi lingkungan? Apakah kehadiran kita sebagai warga GKPB menghadirkan berkat bagi masyarakat? Saudara-saudara yang terkasih, damai tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Damai sering dimulai dari hal yang sederhana, dari hati yang mau merendahkan diri, dari mulut yang menjaga perkataan,
dari kemauan untuk mengampuni, dan dari kesediaan untuk menghormati sesama. Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar masuk ke dalam keheningan di hadapan Tuhan, memeriksa hati kita, dan kemudian keluar menjadi pembawa kasih serta damai bagi sesama. Sebagai warga GKPB, marilah kita menghidupi iman yang nyata, mengasihi sesama, mengusahakan perdamaian, dan menjadi berkat di tengah Bali yang menjemuk. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang hidup, yang memulihkan dan yang mempersatukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami di dalam Kristus, pada hari ini kami mau berkomitmen untuk membawa kasih Tuhan dan membawa damai Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami, khususnya di Bali. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami menjadi terang dan berkat bagi sesama kami manusia. Amin.